Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, anak-anak langsung saja ya kepada materi selanjutnya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ayo, ada yang ingat nggak? Ya, betul. Kemarin kita sudah belajar mengenai pecahan. Ada yang masih ingat nggak apa itu pecahan? Ya, pecahan ini adalah bagian dari keseluruhan yang sama rata. Ya, dan ciri-ciri pecahan ini adalah adanya pembilang dan juga adanya penyebut. Pembilang adanya di mana? Pembilang adanya di atas dan penyebut adanya di bawah. Kalau 1/2, kemarin kita sudah belajar gimana membuat gambar 1/2. Misalnya ibu punya sebatang coklat, harus sama rata yaitu dibagi 2. Bagiannya ada berapa? Bagiannya ada 1. Keseluruhan bagiannya ada berapa? Ada 2. Nah, ini adalah materi minggu lalu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai apa ya kira-kira? Hari ini kita akan belajar mengenai pecahan senilai. Ada yang tahu tidak apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskannya dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. 1/2 dan juga 2/4. Kira-kira ini pecahannya dituliskannya sama atau beda? Ya tentu beda. Kalau ini ditulisnya 1/2, kalau ini ditulisnya 2/4. Tapi kedua pecahan ini meskipun dituliskannya berbeda, tapi kedua pecahan ini memiliki nilai yang sama. Nah, itu disebut pecahan senilai. Meskipun pecahannya dituliskannya berbeda, tetapi memiliki nilai yang sama. Terus bagaimana nih caranya agar kita bisa mengetahui apakah pecahan ini senilai ataupun tidak? Nah, cara menentukan pecahan senilai adalah, coba ada yang tahu nggak bagaimana cara menentukan pecahan senilai? Menentukan pecahan senilai yaitu kita harus bisa, nih bentar loh, pecahan senilai adalah pecahan, caranya ya, pecahan yang bisa pecahan pembilang dan penyebutnya bisa dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Coba boleh ya dicatat ya, hal-hal yang pentingnya kalian boleh catat di rumah. Bilangan yang sama. Nah, ini adalah cara menentukan pecahan senilai. Caranya ya di sini. Caranya. Nah, caranya. Ulangi lagi. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskannya berbeda. Ini bedakan dituliskannya yang ini 1/2, yang ini 2/4. Tetapi memiliki nilai yang sama. Tapi bagaimana kita bisa menentukan bahwa 1/2 itu pecahan senilainya adalah 2/4? Caranya itu dengan ini. Pecahannya itu, pembilang dan penyebutnya itu bisa dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Langsung aja ke contoh ya. Kalian boleh catat ya, boleh catat ya. Contohnya 6/9. Nah, kira-kira pecahan senilai dari 6/9 itu berapa ya? Caranya tadi gimana? Pembilang dan penyebutnya, pembilang yang atas, penyebut yang bawah. Pembilang dan penyebutnya bisa dikalikan atau bisa dibagi dengan bilangan yang
sama. Jadi ini bisa dikali atau bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, lihat dulu kalau misalnya di sini nih, lihat pecahannya nilainya itu sudah besar, lebih baik kita bagi aja ya, bagi dengan bilangan yang sama. Nah, ini karena besar nih bilangannya 6 dan 9. Kita harus bagi dengan nilai yang sama yang bisa membagi kedua-duanya. Jadi jangan sampai yang ini dibagi 2, yang ini dibagi 3, jangan, karena harus dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Kira-kira yang bisa dibagi keduanya, kira-kira bilangan berapa? 2 bisa nggak? 6 dibagi 2 berapa? 3. 9 dibagi 2 bisa nggak? Nggak bisa. Kira-kira kalau 3, 6 dibagi 3 bisa nggak? Bisa. Berapa 6 dibagi 3? 2, pinter. Per 9 dibagi 3 bisa nggak? Bisa. Berapa? Bagi 2 bagi 3 bisa nggak? Bisa. Berapa? 3. Jadi 2 per 3. Nah, ini disebutnya pecahan senilai. 6 per 9 ataupun 2 per 3 disebut pecahan senilai. Karena meskipun bentuk pecahannya berbeda tetapi memiliki nilai yang sama. Syaratnya apa? Caranya bagaimana? Harus dikali atau dibagi. Bisa ya, kalian mau mengkalikan bilangan ini, kedua bilangannya, ataupun mau dibagi juga nggak apa. Nah, tapi karena ini di sini lihat bilangannya sudah besar, termasuk besar, 6 dan 9 termasuk besar, maka bisa dibagi. Dibaginya dengan bilangan yang sama, yang bisa dibagi oleh keduanya, yaitu dibagi 3. Ini juga dibagi 3. 6 dibagi 3 berapa? 2. 9 dibagi 3 berapa? 3. 2 per 3 dan 6 per 9 adalah pecahan senilai. Coba ibu kasih contoh lagi. Kalau ini dibagi ya, ibu kasih contohnya adalah pembilang dan penyebutnya dibagi. Sekarang bagaimana kalau dikali? Nih, ibu punya contoh lagi. Nih, pecahan nih 1 per 3. Bisa tidak menentukan pecahan senilai dari 1 per 3? Syaratnya apa tadi? Caranya bagaimana tadi? Bisa dikalikan atau bisa dibagikan dengan bilangan yang sama. Pembilangnya harus dibagi atau dikali dengan bilangan yang sama. Penyebutnya juga sama. Bisa dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, sekarang lihat. Karena di sini bilangannya sudah kecil, 1 dibagi berapa kira-kira ya? Nah, jadi kalau misalnya bilangannya udah kecil, kita coba untuk menggunakan cara yang dikali, jangan yang dibagi. Kalau tadi kan dibagi karena bilangannya besar tadi 6 per 9. Kalau ini karena bilangannya kecil, kita coba caranya itu adalah dikali. Tapi tetap syaratnya harus menggunakan bilangan yang sama. Nah, kira-kira kita mau mengkalikan bilangan ini pecahan ini dikali dengan berapa? 2 ya. Satunya dikali 2 berarti yang penyebutnya juga harus dikali 2. 1 dikali 2 berapa? 2 per 3 dikali 2 berapa? 6. 2 per 6. 2 per 6 dan 1 per 3 ini sama-sama nilainya itu adalah senilai. Pecahan ini adalah pecahan senilai meskipun bentuknya berbeda tetapi memiliki nilai yang sama ya. Ini adalah cara dikalikan. Jadi dikalikan dengan bilangan yang sama 2 dan juga 2. 1 dikali 2, 2. 3 dikali 2, 6. Ini bisa lagi nggak pecahan senilai dari 2 per 6? Bisa dikali lagi. Wah, aku mah boleh, mau dikali berapa? Bilangannya harus sama. Mau 2 lagi boleh. 2 dikali 2, 4. 6 dikali 2, 12. Nah, jadi 1 per 3, 2 per 6, 4 per 12 itu adalah pecahan senilai. Bu, aku mau lagi bu dikaliin. Boleh. Ini dikaliin lagi boleh. 4 dikali 2 berapa? 8. 12 kali 2 berapa? 24. Nah, ini tuh termasuk pecahan-pecahan senilai ya. Jadi kalian boleh dikalikan atau boleh dibagi, tapi syaratnya pembilang dan penyebutnya itu bilangannya harus sama, dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Seperti itu ya. Ini adalah mengenai pecahan senilai. Berikutnya yang kedua. Nah, yang kedua materi selanjutnya yaitu adalah
menyederhanakan pecahan. Nah, bagaimana kalau dengan menyederhanakan pecahan? Kalau menyederhanakan pecahan yaitu membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama sampai kedua bilangan tersebut tidak bisa dibagi lagi. Caranya itu adalah, kalau menyederhanakan pecahan itu caranya itu adalah membagi pembilang yang atas ya, ingat-ingat ya, dan penyebut, membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Boleh ditulis dengan bilangan yang sama sampai apa? Sampai kedua bilangan di sini adalah pembilang dan penyebut ya. Sampai kedua bilangan tidak bisa dibagi lagi. Nah, pusing ya kalau ngelihat dari kata-kata mah ya. Nah, coba nanti Ibu jelaskan ya. Langsung ke contohnya. Jadi menyederhanakan pecahan ini caranya adalah membagi pembilang yang atas dan juga penyebut yang bawah dengan bilangan yang sama sampai kedua bilangan tersebut tidak bisa dibagi lagi. Contohnya Ibu punya pecahan 10/20. Nah, kalau tadi yang pertama pecahan senilai, caranya bisa dibagi atau bisa dikali dengan bilangan yang sama, pembilang dan penyebutnya. Kalau misalnya menyederhanakan pecahan tidak bisa dikali, tapi harus membagi. Jadi harus dibagi kuncinya. Kalau menyederhanakan pecahan, kuncinya harus dibagi. Pembilang dan juga penyebutnya harus dibagi, tetap dengan bilangan yang sama. Nah, kira-kira ini dibagi berapa nih yang bisa membagi kedua-duanya? Bilangannya harus sama, tapi harus bisa dibagi oleh keduanya. Kalau misalnya di sini 10 dibagi 3 bisa nggak? Nggak bisa. Berarti kira-kira nih berapa nih 10/20 bisa dibagi berapa nih yang bisa dibagi keduanya? Yaitu dibagi 2. 10 dibagi 2 berapa? 5. 20 dibagi 2 berapa? 10 ya. Nah, kira-kira sekarang ini udah sederhana belum? Tadi syarat yang kedua adalah sampai kedua bilangan tersebut tidak bisa dibagi lagi. Ini masih bisa dibagi lagi nggak? Kalau masih bisa dibagi lagi berarti belum sederhana, belum paling sederhana. Kira-kira ini bisa nggak dibagi lagi? Oh, ternyata bisa. 5 bisa dibagi berapa lagi? 5 bisa dibagi 5 dan 10 juga bisa dibagi 5. 5 dibagi 5 berapa? 1. 10 dibagi 5 berapa? 2. 1/2 bisa dibagi lagi nggak? Oh, ternyata nggak bisa. Ternyata kalau misalnya udah nggak bisa, berarti ini, kalau misalnya ini udah nggak bisa dibagi lagi kedua bilangan ini, berarti ini termasuk pecahan sederhana. Jadi 10/20 pecahan paling sederhananya adalah 1/2. Caranya tadi gimana? Harus dibagi ya, nggak bisa dikali. Kalau misalnya menyederhanakan harus dibagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama sampai akhirnya nggak bisa dibagi lagi ya, sampai akhirnya nggak bisa dibagi lagi. Ngerti belum nih? Ibu contohkan lagi ya yang kedua, soal yang kedua, contoh yang kedua. Ibu punya bilangan 16/24. Kira-kira bilangan berapa nih yang bisa membagi keduanya? Oh Bu, aku mah mau langsung dibagi berapa? 4 misalnya, boleh, mau langsung dibagi 4. 16 dibagi 4 bisa nggak? Bisa. Berapa? 4. 24 dibagi 4 bisa nggak? Bisa. Berapa hasilnya? 6. 4/6. Nah, sekarang kedua bilangan ini masih bisa dibagi lagi nggak? Bisa Bu. Oh bisa ternyata, berarti ini belum paling sederhana. Bisa dibagi berapa lagi nih?
4 dibagi 2 bisa nggak? Nggak bisa. 6 dibagi 2 bisa nggak? Bisa. Meskipun 6 dibagi 2 bisa, tapi salah. Dibagi 3 maksud Ibu. 4 dibagi 3 bisa nggak? Nggak bisa. 6 dibagi 3 bisa nggak? Bisa. Meskipun yang penyebutnya bisa dibagi, tapi ini tetap nggak bisa ya. Jadi harus bisa dibagi keduanya. Harus mencari bilangan yang bisa membagi keduanya. Berarti tadi berapa? Jadi sama Ibu dikasih tahu ya. Dibagi berapa? Dibagi 2. 4 dibagi 2 berapa? 2, pinter. 6 dibagi 2 berapa? 3, pinter. Berarti ini adalah pecahan yang paling sederhana karena kedua bilangan ini udah nggak bisa dibagi sama berapa lagi ya nilainya ya. Nah segitu, mungkin cukup sekian materi dari Ibu. Ada 2 materi ya hari ini, ada pecahan senilai dan juga ada menyederhanakan pecahan ya. Nah kalau misalnya kalian ada yang belum ngerti, boleh langsung japri ke Ibu ya. Untuk latihan soalnya nanti Ibu akan fotokan ya, kalian coba kerjakan di rumah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.